Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak itu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran, aku minta Dina untuk memimpin berdoa. Pelajaran marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dina. Oke, anak-anak itu semuanya, sebelum mulai pembelajaran, aku mau yang kosong silahkan diisi dan silahkan dicek laci mejanya masing-masing. Dilihat apakah ada sampah. Jika ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Izin buang sampah, Bu. Ya, silahkan. Oke, untuk minggu depan itu nggak mau lagi ya. Melihat kursi depan tidak kosong. Terus ada sampah, kertas tisu dan kertas berserakan dibiarkan. Jadi, besok pertemuan minggu depan, sebelum masuk, silakan dibersihkan terlebih dahulu kelasnya untuk kenyamanan kita bersama. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, langsung dulu. Widya? Hadir, Bu. Sinta? Hadir, Bu. Dina? Hadir, Bu. Puput? Hadir, Bu. Wati? Hadir, Bu. Alhamdulillah, ini hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat belajar bersama. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Yang semangat nih jawabnya. Oke, supaya kalian semangat, itu ada es krim. Nama es krimnya Botak Batik Batu. Minta perhatiannya, silahkan fokus ke ibu ya, ibu akan menjelaskan permainannya. Jadi, kalau ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau ibu bilang batik, kalian pegang bahu. Dan jika ibu bilang batu, kalian tutup mulut. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke. Botak, batik, botak. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Oke, sudah banyak fokus ya. Udah semangat belum? Belum. Kali lagi ya. Udah konsentrasi dulu. Ayo, konsentrasi. Botak, batik, botak. Batik. Botak. Botak. Batuk. Ayo, nyanyi. Oke, sudah semangat belum? Semangat, Bu. Oke, sudah semangat ya. Sudah semangat, kita masuk materi pembelajaran hari ini. Baik, alhamdulillah kita dapat ketemu lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu. Sebelumnya, Ibu mau mengulas materi pembelajaran kita minggu lalu. Siapa di sini yang masih ingat? Pengertian Syu'abul Iman. Saya, Bu. Ya, silakan. Syu'abul Iman merupakan salah satu pembahasan dalam Islam terkait kepercayaan atau keimanan yang perlu diamalkan tiap muslim, Bu. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk dia. Oke, kita ngulang sedikit ya supaya kalian ingat kembali. Jadi, Syu'abul Iman merupakan salah satu pembahasan dalam Islam terkait kepercayaan atau keimanan yang perlu diamalkan tiap umat muslim. Iman terdiri dari berapa? 6, Bu. 6 pilar. Iman terdiri dari 6 pilar yang memiliki beberapa bagian fisik dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Yang bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya
maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ditinggalkannya, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman di dalam kehidupan. Nah, itu definisi syu'abul iman. Selanjutnya materi kita hari ini yaitu membahas tentang cabang-cabang syu'abul iman. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis cabang-cabang syu'abul iman. Kemudian meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya, serta membiasakan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelumnya apakah ada yang mengetahui cabang-cabang syu'abul iman? Ya, silakan Dina. Ada 3, Bu. Hati, perkataan, dan perbuatan. Tepat sekali, beri tepuk tangan untuk Dina. Ibu akan menjelaskan macam-macam syu'abul iman. Silakan perhatiannya fokus ke Ibu, jangan ada yang sibuk sendiri. Materi kita hari ini yaitu macam-macam syu'abul iman. Ada terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman ini. Di antara para ahli hadis tersebut ialah sebagai berikut. Pertama ada Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Yang kedua ada Abu Abdillah Al-Huni radhiyallahu anhu dalam kitab Faidul Minhaj. Yang ketiga ada Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Dan yang terakhir ada Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wasful Iman wa Syu'buh. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori. Ada golongan berdasarkan para hadis Ibnu Majah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi macam-macam syu'abul iman ini yang tadinya ada 77 cabang keimanan dirangkum menjadi 3 macam. Yang pertama ada ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati. Yang kedua iqrarul bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga amalul bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Oke, kategori yang pertama tadi ada ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati, yang mana terbagi menjadi ada 30 bagian. Yang pertama ada iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada takdir dan yang hidup, dan yang keenam iman kepada hari akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang dikehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umur, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada, Bu. Dari tadi kuliah kamu sibuk sendiri. Tolong perhatikan ibu dulu ya menjelaskan materi. Jangan buat kegiatan sendiri. Kalau ibu tanya nggak bisa jawab, apa saja. Nanti ibu suruh maju ke depan, nyanyi di depan teman-temannya. Paham? Tahu. Oke, selanjutnya yang terakhir amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Contohnya yang pertama ada bersuci atau taharah,
termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, penegakan sholat bagi fardu, sunnah maupun mengkodok sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Dan yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Oke, sampai sini yang materi kita. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Yang ada Bu. Yakin tidak ada? Ya, Bu. Oke, kalau kalian tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Apakah manfaat menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ingin bertanya? Tidak. Iman akan menghilangkan sifat kepercayaan manusia. Terus cepat sekali. Selanjutnya, ya. Iman menanamkan sikap tidak takut dengan kematian. Terus cepat sekali. Ada lagi yang mengatakan jawaban yang benar dan mulia? Saya, Bu. Iya, silakan. Iman menghadirkan jiwa yang tenang untuk manusia. Iya, betul, cepat sekali. Iya, sebenarnya hadis seperti tadi betul semua ya. Itu akan menghilangkan sifat kepercayaan manusia pada makhluk, yang mana manusia kembali pada fitrahnya, yaitu menyandarkan semua persoalan hidupnya kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Terus juga menanamkan iman, sikap tidak takut dengan kematian. Sebaliknya, manusia meyakini bahwa kematian adalah hak Allah. Selain itu, dirinya akan berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian di akhirat. Terus iman yang ketiga tadi apa sih, Kak? Iman menghadirkan jiwa yang tenang untuk manusia. Iya, cara menghadirkan jiwa yang tenang itu seperti apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ya, bagus, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang Ibu mau membagi kelompok untuk kalian diskusi yang terbagi menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok 1 ini ya, Puput sama barisan yang di belakang. Kelompok 2 Dinda sama barisan yang di belakang. Terus kelompok yang ketiga Wati sama Jada di belakang ya. Dan untuk topik yang dibahas, kelompok 1 akan membahas topik cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Kelompok 2 topik pembahasannya membahas cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Terus kelompok terakhir membahas topik cabang iman tentang anggota badan. Jadi tugasnya membuat rangkuman materi yang sudah Ibu kasih topiknya tadi, dijelaskan dan diberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian diskusikan, lalu setelah selesai perwakilan kelompok mengumpulkan niat seperti ini. Dapat dipahami? Oke, silakan berkumpul dalam kelompok masing-masing. Ibu berlaku 10 menit dari sekarang. Oke, karena waktu sudah habis, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkannya menjadi itu. Oke, selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas mandiri, dikerjakan di rumah masing-masing. Tugas menjawab soal ya, yang nanti di lembaga ini nanti akan dibagikan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Nah, sampai sini paham? Baik, jika sudah paham, Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan cerita. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu macam-macam syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu iman berdasarkan hati atau kaidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Sinta. Terakhir nih, Ibu mau tanya, cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh apa contohnya? Cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh, bersuci atau taharah, menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat, bersedekah dengan fakir miskin. Bagus sekali jawabannya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini?
semuanya sudah paham, maka waktu pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang ilmu kalam. Baik, ilmu ya, kita sudah dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertulis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau yang berdoa kita. Sebelum pulang kita berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.